Guys, Apa itu? aku punya buku. Buku apa? Kamu nggak dengar ceritaku? Buku apa? Dadah, India bangkitnya raksasa berwasiat. Coba deh, cantik gak? Oh lah. Cantik gak? Cantik. Kamu nggak dengar ceritaku? Mau. Bosan nggak kau nanti? Gak tahu aku. Bosan Bye. pula kau nanti dengar cerita. Baik mbak. Serius ya? Ceritakan aja. Nah, jadi buku ini tuh aku udah hampir semua sih aku baca, cuman belum sampai habis gitulah kan. Jadi aku ceritain lah bukunya, isi bukunya. Jadi buku ini tuh dia tuh terbitnya tahun 2007. Dia tuh diterbitin di Jakarta. Isinya ada 248 halaman. Dia ada 6 bab sih. Ada dari bab satunya itu tentang kekuatan dunia baru, terus yang kedua maju karena teknologi informasi, yang ketiga industri otomotif, film dan farmasi, yang keempat itu ekonomi dan pertanian, yang kelima itu buku dan pendidikan, dan yang bab terakhir itu sisi lain India modern gitu loh. Jadi Baiklah. di bab satu ini dia tuh menceritakan tentang kota Mumbai yang penuh dengan kontradiksi gitu. Warga Indianya itu yang kaya sama yang miskin itu hidup berdampingan gitu. Ada yang tinggal beberapa kondominium, terus juga ada pencakar langit gitu kan. Ada juga yang tinggal di tempat yang berdesak-desakan gitu, dilapisin kertas lah, terus juga dibikin kayak tenda-tenda gitulah. Terus ya kayak kehidupan yang terlantar gitulah gitu, kasihan kali kan. Ya. Tapi di sehari-harinya itu ya, di sehari-harinya itu kehidupan di India itu nggak kayak di film-film gitu kan. Kau tahu lah film-film India itu kan yang penuh dengan mewah-mewah, cantik-cantik. Terus juga kalau sedih juga ada kayak adegan nari-nari, ada kok senang-senang juga nari-nari, kayak nari-nari kucu-kucu hotahe, yeay. Jadi sebenarnya kita itu terlalu kayak terpaku gitu gak sih sama kehidupan di India. Kayak kita kalau bayangin India itu pasti di India itu enak-enak kali gitu kan, padahal sebenarnya enggak, sama aja nih kayak di apa. Guys, Apa itu? aku punya buku. Buku apa? Kamu nggak dengar ceritaku? Buku apa? Dadah, India bangkitnya raksasa berwasiat. Coba tengok, cantik gak? Oh lah. Cantik gak? Cantik. Kamu nggak dengar ceritaku? Mau. Bosan nggak kau nanti? Gak tahu aku. Bosan Bye. pula kau nanti dengar ceritaku. Baik mbak. Serius ya? Ceritakan aja. Nah, jadi buku ini tuh aku udah hampir semua sih aku baca, cuman belum sampai habis gitulah kan. Jadi aku ceritain lah bukunya, isi bukunya. Jadi buku ini tuh dia tuh terbitnya tahun 2007. Dia tuh diterbitin di Jakarta. Isinya ada 248 halaman. Dia ada 6 bab sih. Ada dari bab satunya itu tentang kekuatan dunia baru, terus yang kedua maju karena teknologi informasi, yang ketiga industri otomotif, film dan farmasi, yang keempat itu ekonomi dan pertanian, yang kelima itu buku dan pendidikan, dan yang bab terakhir itu sisi lain India modern gitu loh. Jadi Baiklah. di bab satu ini dia tuh menceritakan tentang kota Mumbai yang penuh dengan kontradiksi gitu. Warga Indianya itu yang kaya sama yang miskin itu hidup berdampingan gitu. Ada yang tinggal beberapa kondominium, terus juga ada pencakar langit gitu kan. Ada juga yang tinggal di tempat yang berdesak-desakan gitu, dilapisin kertas lah, terus juga dibikin kayak tenda-tenda gitulah. Terus ya kayak kehidupan yang terlantar gitulah gitu, kasihan kali kan. Ya. Tapi di sehari-harinya itu ya,
di sehari-harinya itu kehidupan di India itu nggak kayak di film-film gitu kan. Kau tahu lah film-film India itu kan yang penuh dengan apa mewah-mewah, cantik-cantik. Terus juga kalau sedih juga ada kayak adegan nari-nari, ada kok senang-senang juga nari-nari kayak nari-nari kucu-kucu hotahe, kucu-kucu hotahe, yeay. Jadi sebenarnya kita itu terlalu kayak terpaku gitu gak sih sama kehidupan di India. Kayak di kita kalau bayangin India itu pasti di India itu enak-enak kali gitu kan, padahal sebenarnya enggak, sama aja nih kayak di apa, ada juga nih orang-orang susah, tapi ya gitulah. Tapi tau nggak, kemiskinan di India itu di kemiskinannya itu kayak dibilang menyatu dengan takdir gitu loh, karena hanya harapan hidup pada tahun 1930 itu buta huruf kan, orang yang buta huruf itu sampai 70% loh gitu. Tapi tapi awal abad ke-21 itu India itu ditampil sebagai raksasa baru di Asia gitu. Wow, keren kan? Keren. Ekonomi India, terus juga kan India ini ekonominya kan pernah kena dampak negatif, apalah, pernah gagal lah kan karena masalah birokrasi gitu kan. Pemimpinnya ini kayak tau lah kan, orang pasti suka pilih-pilih kasih gitu kan, suka kayak misalnya ada yang lebih ini, pasti itu yang lebih di kayak istilah anak emas lah gitu kan. Nah gitulah pemimpin di sana gitu. Akibatnya kayak ekonominya itu kayak nggak merata, ada yang nggak terurus, ada yang hidupnya kecukupan, ada yang super mewah, ada yang nggak terlirik sama sekali gitu sama pemerintahnya gitu. Jadi kayak gimana dibilangnya, hampir mirip sama Indonesia gitu kan. Adalah di Indonesia juga kayak gitu. Jadi trauma penindasan itu kayak buat Perdana Menteri pertama di India, namanya Jawaharlal Nehru, lulusan Universitas Cambridge, ini meniru sistem Uni Soviet. Dulu kan ada negara Uni Soviet kan, tapi sekarang kan udah terpecah lah gitu kan. Ada Rusia, ada Ukraina, ada negara lain-lain gitu. Jadi itu di bawah Joseph Stalin. Jadi di si Jawaharlal Nehru ini kayak termotivasi gitu, pengen bikin membuat sistem kayak di Uni Soviet gitu. Jadi dikombinasikan dengan semangat Swadensi Prakarsa Mahatma Gandhi. Jadi mereka menggunakan apa yang ada berdasarkan kemampuan mereka sendiri gitu. Tapi sekarang dunia itu mandang India itu kayak wow gitu loh. Kenapa? Karena di jumlah penduduk ini, penduduk terbesar kedua setelah Cina, itu disebut-sebut sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat kali loh. Yang terus juga New Delhi, yang dulunya kota yang disebut dengan kota yang paling banyak polusinya gitu karena motor-motor apa segala macam gitu, sekarang tuh dia udah mulai relatif bersih gitu. Terus juga udaranya sejuk, terus juga banyak tanaman hijau juga hampir di seluruh pelosok kota lah gitu. Terus juga pemerintah di India tuh, apalagi di kota New Delhi itu tarif kalau masalah pembayaran transportasi itu mereka tuh sebenarnya jauh lebih murah gitu kan, jauh lebih murah, sekitaran 6-22 rupiah, atau yang kalau misalnya kita rupiahkan ya dari 1.200 sampai 1.400 rupiah tuh. Jadi menurut Anuj Daya DMRC, sebagai operator memang nggak dibebani utang untuk kemudian investasi sebagai sumber dana untuk membangun infrastruktur metro ditanggung pemerintah.
Jadi pada akhir tahun ini katanya produk India itu akan meramaikan pasar motor di Indonesia. Jadi pihak manajemen PT Bajaj Auto Limited itu mengumumkan belum mengumumin secara resmi sih jenis motor yang pengen dijual ke Indonesia katanya. Tapi jelas ada kendaraan roda 3 berbahan gas udah dipasarin sih di wilayah Jakarta katanya. Jakarta dan sekitarnya. Terus apa lagi kan India itu kan terkenal dengan film-filmnya kan. Nah, filmnya itu kan data dari Central Board of Film Certification of India. Tahun 2003 telah diputar 877 film cerita di India di bioskop-bioskop. Dan tercatat United Kingdom Film Council diketahui pada tahun 2001 pendataan India dari industri budaya ini totalnya sebesar 1,01 miliar dolar Amerika Serikat, terdiri dari penjualan tiket dalam negeri sebesar 809 juta dolar Amerika Serikat dan ekspor film India yang mencapai 117,9 juta dolar Amerika Serikat. Ini juga punya kelebihan gitu loh, terus punya kelebihan yang pastinya informasinya mudah dimengerti gitu. Tapi kadang juga bukunya ini Kekurangannya. Tulisannya kayak ada yang hilang-hilang lah, terus juga gambarnya kurang jelas gitu. Sama kata-katanya masih bertele-tele sih. Jadi kau tertarik gak baca buku ini? Kurang tertarik. Mungkin kau sekarang sih bilang kurang tertarik. Nanti kau mau pinjam bilang sama aku nanti ya. Oke. Oke.